Klik Indonesia Pagi edisi Kamis 29 Februari 2025. Sejumlah informasi akan segera hadir untuk menemani pagi Anda. Berikut kami sajikan dua topik utama. Klik Indonesia Pagi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Wali Kota Semarang terkait dengan kasus korupsi di lingkungan pemerintahan Kota Semarang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dan sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirap dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menjelaskan sebanyak 961 kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati dan 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik. Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan Jakarta. Hal ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirap dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta. Ya, saudara, menjelang prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Merdeka Jakarta hari ini sejumlah persiapan telah dilakukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan segera tersambung dengan reporter Gilang Dejan dari kawasan Monas, Jakarta. Ya, halo, selamat pagi Gilang. Bagaimana situasi terkini di Monumen Nasional pagi ini? Ya, selamat pagi Anggi dan juga saudara. Benar sekali kalau kita berbicara terkait dengan persiapan pelantikan kepala daerah di Silang Monas dan juga di Istana Merdeka Jakarta ini sudah sangat siap begitu, karena memang 481 kepala daerah ini sudah mengikuti rangkaian mulai dari gladi kotor, kemudian juga gladi bersih di Silang Monas Jakarta dan juga di Istana Merdeka Jakarta ini, di mana dalam prosesinya nanti di Silang Monas sendiri ini di tempat saat ini atau di belakang kami saat ini melaporkan memang nanti akan dilakukan sebuah rangkaian yang kemudian akan menuju ke Istana Merdeka. Salah satunya adalah nanti di tempat saat ini kami melaporkan, saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini di tempat di mana salah satu rangkaian pelantikan kepala daerah ini akan digelar, di mana nanti di sini akan dilakukan sebuah prosesi begitu, baris berbaris. Selambat-lambatnya nanti kepala daerah dari berbagai wilayah akan berkumpul di sini. Sekitar 481 kepala daerah akan berkumpul di tenda yang sudah disediakan sebelum kemudian melakukan kirap begitu pada pukul 9 ke Istana Merdeka Jakarta. Di mana untuk kepala daerah ini dari 481 pasangan kepala daerah terpilih ini sudah siap dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Negara yang terdiri dari 33 provinsi dan juga 364 kabupaten dan 84 kota. Dan kepala daerah di 40 provinsi yang masih belum bisa dilantik karena memang masih menjalani tahap sidang sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kemudian 22 dari 24 kepala daerah yang sudah siap ditetapkan tetapi tidak dilantik secara serentak oleh Presiden berasal dari wilayah Aceh. Kemudian juga ada 2 kepala daerah yang tidak dilantik serentak, lainnya dari Kabupaten Bangka dan juga Kota Pangkal Pinang harus pilkada ulang karena memang dimenangkan oleh kota kosong.
Dan pelantikan kepala daerah terpilih ini dilakukan secara serentak dan menjadi momen bersejarah pada hari ini 20 Februari 2025, kecuali untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki kondisi khusus begitu. Dan ini sudah diatur dalam Perpres nomor 13 tahun 2025. Dan memang Anggi dan juga saudara, kalau kami bisa lihat kembali di sini juga ada bis, di mana bis elektrik ini akan mengantarkan para kepala daerah dari lokasi rangkaian acara di Silang Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan juga nanti akan diiringi dengan penampilan dari marching band yang berasal dari IPDN begitu. Dan ini ada 30 bis sesuai dengan 30 peleton atau 30 kelompok yang total ada dari kepala daerah ini begitu. Nanti 30 peleton atau 30 kelompok ini masing-masing akan memasuki bis dan menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan memang kami saat ini masih sama-sama nantikan begitu, karena selambat-lambatnya para kepala daerah ini akan mulai berkumpul di sini sekitar pukul 7 sebelum kemudian melakukan rangkaian acara pada pukul 9 sekitar 40 menit di Monas ini menuju ke Istana Merdeka begitu kalau diestimasikan terkait dengan waktu perjalanannya. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Gilang Dejan. Selamat kembali bertugas. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monumen Nasional Gambir pada Kamis 20 Februari 2025. Saat pelantikan ratusan kepala daerah terpilih dan berlangsung di Istana Kepresidenan. Monas akan ditutup dari umum selama acara pelantikan berlangsung. 481 kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025. Sebelum menuju istana, ratusan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan lebih dulu bersiap di lapangan Monumen Nasional Monas. Kawasan Monas akan ditutup dari umum selama acara pelantikan berlangsung dari pagi hingga siang. Sementara itu, guna menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Monas dan Gambir. Berikut rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional di kawasan Monas dan Gambir selama pelantikan kepala daerah pada Kamis 20 Februari 2025. Ya, saudara, menjelang retret atau pembekalan terhadap kepala daerah terpilih di Kompleks Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah, berbagai persiapan terus dilakukan. Persiapan dilakukan mulai dari kedatangan hingga memasuki lokasi retret dan kesiapsiagaan personil yang akan diterjunkan. Sebanyak 505 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 481 wali kota dan bupati terpilih datang ke Akmil Magelang secara pribadi tanpa pengawalan mulai Jumat 21 Februari 2025 besok. Selain para menteri yang hadir untuk memberikan materi dalam pembekalan selama 1 minggu tersebut, juga akan datang Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung. Sementara di akhir kegiatan yakni 28 Februari 2025 nanti akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Berbagai skema persiapan sudah dilakukan mulai dari lokasi transit, pengamanan, dan pengawalan jalur hingga antisipasi kemacetan.
Dalam kegiatan tersebut, personil TNI dari Kodim 0705 Magelang akan melakukan pengamanan di ring luar bersama personil Polri dari Polresta Magelang, Polres Magelang Kota, dan personil tambahan lainnya yang jumlahnya mencapai 605 petugas. Untuk retreat kita ada berapa sih? Untuk kita personel kita siapkan nanti 2 SST sekitar 60 orang. 60 orang untuk membantu pihak kepolisian, semuanya di bawah kendali kepolisian, kita membackup dan diminta sesuai dengan kebutuhan. Untuk pengawalan memang kami fokuskan kepada pemberi materi, yaitu dari menteri maupun menteri koordinator dan kepala lembaga setingkat menteri. Kalau untuk kepala daerah, gubernur maupun wali kota tidak ada pengawalan khusus, kecuali memang ada permintaan khusus. Selain melatih kedisiplinan dan tepat waktu, kegiatan retret ratusan kepala daerah itu juga akan menyatukan frekuensi dari pusat ke daerah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyatakan akan segera menyelesaikan permasalahan tunjangan kinerja bagi para dosen yang berstatus aparatur sipil negara. Usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek Brian Yuliarto menyatakan akan mempelajari masalah tunjangan kinerja dosen ASN yang belum dibayarkan oleh pemerintah. Mendikti Saintek menegaskan akan menyelesaikan masalah tukin bagi dosen ASN tersebut secara cepat. Kementeriannya juga akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tukin bagi dosen akan segera dicairkan setelah proses finalisasi peraturan Presiden rampung. Pemerintah juga tengah menyelesaikan penghitungan dan pendataan agar tukin tersebut dapat diberikan kepada seluruh dosen yang berhak menerimanya. Profesor Brian Yuliarto resmi menjabat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti Saintek menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Dan berikut profilnya kami kemas dalam grafis berikut ini. Satrio Sumantri Brojonegoro mengaku sudah lebih dahulu mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebelum terkena reshuffle kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengunduran diri Satrio karena merasa kinerjanya selama 4 bulan tidak sesuai harapan Presiden Prabowo. Satrio Sumantri Brojonegoro, mantan Mendikti Saintek, menyatakan sudah mengajukan pengunduran diri sebelum dicopot dari jabatannya. Satrio menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena merasa kinerjanya selama 4 bulan terakhir tidak sesuai harapan Presiden Prabowo Subianto. Satrio Brojonegoro menyatakan dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Kemensetnek sebelum di-reshuffle. Satrio menjelaskan dirinya sudah bekerja keras selama 4 bulan terakhir, namun karena mungkin tidak sesuai harapan pemerintah, dirinya lebih baik mundur daripada diberhentikan. Satrio mengaku sudah menyiapkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak Selasa malam karena mengetahui dirinya akan terkena reshuffle kabinet. Satrio mengaku ikhlas mengundurkan diri dan sudah bekerja maksimal sebagai Mendikti Saintek. Satrio Brojonegoro sudah ditimpa isu reshuffle sejak viralnya kabar pemecatan dan sikap arogansinya kepada aparatur sipil negara ASN di Ditjen Dikti Kemendikti Saintek. Pergantian posisi Mendikti Saintek dari Satrio ke Brian merupakan reshuffle kabinet pertama dilakukan Prabowo sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi menyatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pihaknya untuk memberantas judi daring. BSSN telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam pemberantasan judi daring. Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi menggantikan Hinsa Siburian di Istana Negara Jakarta. Usai dilantik, Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyobudi menyatakan masalah judi daring mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, bahkan hingga lintas negara. Kepala BSSN juga mengaku pihaknya dan Kementerian Komdigi telah merancang strategi yang lebih tepat untuk memberantas judi daring. Kami nanti akan kerja keras bersama dengan Komdigi. Kita kemarin sudah bicara dengan Ibu Mutia. Kita akan betul-betul concern, apalagi penekanan Bapak Presiden masalah judol ini suatu hal yang sangat serius. Bahkan lintas negara. Makanya kemarin kita berusaha untuk bagaimana merancang strategi yang lebih tepat, kredibel untuk dapat menjangkau semua lini dan terintegrasi dari semua kementerian lembaga terkait. Terima kasih. Selain judi daring, Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan BSSN untuk meningkatkan perlindungan data pribadi. Ya, saudara, selain melantik Mendikti Saintek Brian Yudiarto, Presiden Prabowo Subianto juga melantik sejumlah pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta. Presiden Prabowo melantik sejumlah pimpinan lembaga negara di Istana Negara Jakarta. Sejumlah pejabat negara yang dilantik, yakni Nugroho Sulistyobudi menjadi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN. Selain itu, Presiden Prabowo melantik PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjadi Kepala BPS dan PLT Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP. Pelantikan Kepala dan Wakil BSSN berdasarkan keputusan Presiden nomor 29P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BSSN. Sementara itu, pengangkatan pimpinan BPS berdasarkan keputusan Presiden nomor 28P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS serta pengangkatan pimpinan BPKP berdasarkan keputusan Presiden nomor 27P tahun 2025 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil BPKP. Usai dilantik, Kepala BSSN Nugroho Sulistyobudi menyatakan perlindungan data akan menjadi perhatian pihaknya. Terkait dengan perlindungan data, memang itu menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan satu badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras dan kepedulian bersama. Karena sekali lagi, kalau bicara tentang cyber, bicara tentang data, itu bukan hanya bicara tentang sistem, perangkat keras, tapi juga awareness. Artinya apa? Kepedulian dan perilaku aman. Ketika kita tidak berperilaku aman, baik di lingkungan aparatur maupun warga masyarakat, mereka akan mudah kena phishing, kena penetrasi, yang mana itu tidak bisa dilakukan secara sistem atau mungkin perangkatan, karena itu berpulang kepada bagaimana pihak penyerang itu melakukan semacam social engineering. Selain itu, BSSN akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memberantas judi online di ruang digital. Usai jeda, kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi, TVRI. Saksikan live pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Dipandu Happy Guritman, Kamis 20 Februari 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat dan sukses kepada seluruh kepala daerah mengemban tugas amanah rakyat menuju Indonesia Emas. Di studio rekaman satu ini, suasana selalu ramai karena ulah karyawan dan tamu yang datang. Ditemani oleh artis-artis terbaik tanah air yang pastinya akan membuat harimu penuh canda dan tawa.
Saksikan Pengen Beken segera. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda kembali bersama Klik Indonesia Pagi TVRI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya resmi menahan Wali Kota Semarang, Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, terkait dengan kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. Mbak Ita akhirnya ditahan usai dirinya kerap mangkir dalam panggilan KPK pada kasus yang menjeratnya. Wali Kota Semarang Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita resmi ditahan KPK usai menjalani pemeriksaan sejak Rabu pagi. Mbak Ita ditahan dengan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Alwin Basri. Keduanya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang Rumah Tahanan KPK. KPK menahan 20 hari pertama terhitung mulai dari tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025. Mbak Ita dan Alwin Basri dinilai telah melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B dan pasal 12 huruf F dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan HB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi pabrikan SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun anggaran 2023. Atas penjelasan tersebut di atas, KPK telah menetapkan saudara HGR dan saudara AP sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi, menerima hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan meminta menerima memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya terkait dengan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. 2 tersangka itu yakni Martono, Ketua Gapensi Semarang, dan Rahmat Utama Jangkar, Direktur Utama PT Dekasari Perkasa. Rahmat Jangkar dan Martono akan ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK. Rahmat Jangkar dalam kasus korupsi di Pemkot Semarang ini menjadi pihak yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada PN terkait pengadaan meja dan kursi fabrikasi sekolah dasar di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Komisi Pemberantasan Korupsi akan tetap memanggil Hasto Kristianto untuk diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 20 Februari 2025. KPK berharap Sekjen PDI Perjuangan itu patuh terhadap ketentuan hukum. KPK memastikan akan tetap memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025 meski pengajuan tim hukum Hasto meminta penundaan pemeriksaan. Ketua KPK Setio Budianto berharap Hasto patuh terhadap ketentuan hukum. Tim kuasa hukum Hasto mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan hingga gugatan pra-peradilan yang sedang diajukan kembali diputus pengadilan. Sementara juru bicara KPK Tessa Mahardika menolak untuk menanggapi upaya hukum yang sedang dilakukan tim kuasa hukum Hasto. Tessa menyatakan KPK berpegang pada proses penyidikan sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dalam surat panggilan kedua itu, Hasto akan diperiksa sebagai tersangka pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.
Dalam kasus suap, Hasto diduga bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan penyuapan terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara di kasus perintangan penyidikan, Hasto diduga merintangi proses pencarian Harun Masiku yang selama ini dilakukan KPK. Hasto sempat menggugat status tersangkanya dengan mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun gugatan tersebut tidak diterima hakim. Hasto saat ini kembali mengajukan gugatan pra-peradilan baru atas status tersangkanya, dan sidang perdana gugatan pra-peradilan terbaru Hasto akan digelar 3 Maret mendatang. Kejaksaan Agung atau Kejagung menyatakan siap menghadapi kasasi yang diajukan oleh Harvey Muiz. Pengusaha Harvey Muiz akan mengajukan kasasi terhadap vonis 20 tahun penjara yang diketok Pengadilan Tinggi atau PT DKI Jakarta. Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Harli Siregar mengatakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung merupakan hak para terdakwa. Harli menyatakan Kejagung RI menghormati langkah hukum tersebut. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis Harvey 20 tahun penjara. Dalam vonisnya, Hakim menyatakan pengusaha Harvey Muiz terbukti bersalah melakukan korupsi kasus timah yang menyebabkan kerugian negara 300 triliun rupiah. Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor, Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Uang pengganti yang harus dibayar Harvey juga diperberat hakim, dari semula 210 miliar rupiah menjadi 420 miliar rupiah. Hakim menyatakan harta benda Harvey Muiz dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti, maka diganti dengan 10 tahun kurungan. Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey juga diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda 1 miliar juta rupiah subsidi 8 bulan kurungan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan dibutuhkan aturan setingkat peraturan pemerintah atau PP agar penanganan judi online bisa lebih terintegrasi. Hal ini mengingat pada banyak hal yang terlibat untuk memberantas judi online di Indonesia. Aktivitas ilegal seperti judi online di Indonesia masih terus bertumbuh. Hingga saat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat 1 juta situs yang berhubungan dengan perjudian online telah diblokir. Presiden Prabowo Subianto pun ikut memberikan arahan dan menginstruksikan agar regulasi tegas segera disiapkan, salah satunya dalam bentuk peraturan pemerintah. Hal ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih awal pekan ini. Menanggapi hal ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menjelaskan perlunya regulasi induk setingkat peraturan pemerintah untuk menangani judi online. Pada prinsipnya adalah karena judol ini lintas sektor, jadi diharapkan ada PP yang menjadi induk. Kalau di Komdigi saja itu kan pendekatannya teknologi, men-take down, ada juga pendekatan regulasi. Tapi misalnya di sektor hulunya, payment gateway-nya, perbankan, OJK, itu juga kita merasa perlu melahirkan aturan-aturan baru. Sehingga untuk lebih integrasinya lebih baik, dibuat satu PP induk begitu. Selain menerbitkan peraturan pemerintah, Komdigi juga terus melakukan pemblokiran serta menerapkan sistem keamanan baru bernama Saman per bulan Februari ini. Sistem ini diklaim dapat membuat platform digital patuh pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan para narapidana yang mendapatkan amnesti akan diikutsertakan dalam program komponen cadangan. Pada rapat kerja bersama Komisi 13 DPR RI dengan agenda membahas tentang pemberian amnesti dan transfer narapidana, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto mengatakan warga binaan lapas yang nantinya mendapatkan amnesti akan dilibatkan ke program latihan komponen cadangan (Komcat). Namun Komcat itu dikhususkan untuk narapidana narkotika. Menteri IMIPAS Agus Andrianto menerangkan kriteria narapidana yang akan mengikuti latihan Komcat tersebut. Salah satunya kriterianya adalah harus sehat dan bugar.
Ya, untuk pecandu dan penyalahguna, nanti di samping kita kerjasama dengan BNN untuk dilaksanakan rehab, nanti juga ada ide sebelum mereka kembali ini melalui proses pelatihan di Komcat, sehingga mereka nantinya paling tidak memiliki kedisiplinan untuk kembali ke masyarakat. Ya nanti kan akan diseleksi, nggak mungkin orang yang sakit nanti diikutkan Komcat, pasti dicari yang kondisinya sehat, ini yang akan diberikan pelatihan Komcat. Itu ide yang muncul seperti itu. Ya. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto mengungkapkan jumlah warga binaan pemasyarakatan yang lolos verifikasi amnesti diprediksi akan mengalami perubahan jumlah data. Peluang perubahan jumlah itu karena dalam waktu dekat akan ada pemberian remisi khusus keagamaan pada Hari Besar Keagamaan dan program integrasi. Mantan Wakapolri itu menerangkan pemberian amnesti selain bertujuan untuk mendorong reintegrasi sosial, juga untuk mengurangi overcrowded. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG dan makan bergizi gratis atau MBG di Jakarta. Wakil Presiden Gibran menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelaksanaan kedua program prioritas pemerintah tersebut. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan dua program prioritas pemerintah, yaitu cek kesehatan gratis atau CKG dan makan bergizi gratis atau MBG di daerah Jakarta Timur. Wapres Gibran meninjau pelaksanaan CKG di Puskesmas Ciracas dan Puskesmas Kramat Jati. Sementara peninjauan MBG dilaksanakan di SMPN 174 Jakarta dan SMAN 58 Jakarta. Untuk program cek kesehatan gratis, Wapres Gibran menekankan pentingnya keberlanjutan dan peningkatan kualitas cek kesehatan gratis ini agar masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan, mendapatkan layanan kesehatan lebih baik. Sementara itu, untuk program makan bergizi gratis, Wapres Gibran meminta seluruh pihak terkait untuk mengawasi proses MBG pada setiap tahapnya. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian adalah faktor kebersihan pada program MBG. Senyum keceriaan muncul dari wajah siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung saat menerima program makan bergizi gratis dari kepolisian. Makan bergizi gratis dengan menu 4 sehat 5 sempurna ini sangat disambut anak-anak berkebutuhan khusus tersebut sebab merupakan yang pertama kali dirasakan. Siswa Sekolah Luar Biasa Negeri Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung tampak sangat berbahagia ketika didatangi oleh personel Polres Lampung Selatan. Bukan tanpa sebab, anak-anak berkebutuhan khusus tersebut merasa senang karena mereka akan mendapatkan makan bergizi gratis yang pertama kali. Dalam makan bergizi gratis yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto ini, Polres Lampung Selatan menyiapkan 200 paket makanan dengan menu yang dihadirkan di antara nasi, ayam, sayur, telur, buah, hingga susu. Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin mengatakan, makan bergizi gratis ini merupakan upaya mendukung program pemerintah dalam pemenuhan gizi anak-anak berkebutuhan khusus, serta sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap pendidikan dan kesejahteraan siswa disabilitas. Tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak-anak berkebutuhan khusus, kegiatan ini juga menjadi momen kebersamaan yang penuh kehangatan dan kepedulian. Program pemerintahan ya Pak Presiden kita yang baru, yaitu makan bergizi gratis. Ini juga adanya kolaborasi ya dengan beberapa stakeholder terkait ya untuk bisa mendukung kegiatan program makan bergizi gratis di tempat ini. Habis. Rasanya gimana? Enak nggak, Bi? Enak lah. Enak ya. Ini mau ngomong apa terima kasihnya? Kasih apa Prabowo. Kasih bantuannya. Selalu. Mau lagi nggak kayak gini, Be? Mau lagi nggak kayak gini? Mau lagi lah. Dalam kegiatan makan bergizi gratis ini, salah seorang siswa yang merupakan seorang tunanetra membuat suasana semakin hangat dengan menampilkan permainan piano, membawakan beberapa buah lagu. Agus Mukni Hakim, TVRI Lampung, melaporkan. Ya, saudara, selain itu program makan bergizi gratis pemerintah Prabowo Gibran disambut baik oleh masyarakat luar. Dan hal ini bisa terlihat dari antusiasnya masyarakat saat DPD Partai Gerindra Provinsi Banten,
yang juga turut mendistribusikan ribuan paket makan siang gratis. Bertempat di kantor DPD Gerindra Banten digelar program makan siang gratis setiap hari dengan 2.400 lebih paket makan didistribusikan dan diterima masyarakat setempat. Bendahara DPD Partai Gerindra Provinsi Banten sekaligus Gerindra DPRD Provinsi Banten, Taufik Hidayat mengatakan, program makan gratis ini berjalan sukses karena adanya dukungan dari Ketua DPD yang juga Gubernur Banten terpilih, Andra, pengurus DPD dan fraksi Gerindra Banten. Sementara itu, tidak hanya masyarakat yang datang langsung memberikan apresiasi, namun dunia maya juga, yaitu akun Instagram DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, dipenuhi dengan komentar positif dari para netizen. Sebelumnya, DPD Gerindra Banten menggelar open house dengan menyediakan tempat di ruangan kantor DPD Banten tersebut. Untuk terus mendukung suksesnya program makan bergizi gratis Presiden Prabowo Subianto, DPD Gerindra Banten berkomitmen untuk terus hadir dan berjuang untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Peran perempuan penting dalam mendukung program pemerintah dan mulai dari lingkup keluarga hingga kontribusinya di sektor sosial dan ekonomi. Hal tersebut menjadi peran utama yang disampaikan Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan. Pada acara pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus baru Dharma Wanita Persatuan DWP tahun 2025, Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan baru DWP Ida Gunadi Sadikin. Selvi Ananda Gibran Raka Buming Raka yang juga menjabat penasehat utama DWP menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung program pemerintahan baik dari lingkup keluarga hingga kontribusi di sektor sosial dan ekonomi. Selain itu, Selvi Ananda Gibran menyatakan ke depan DWP perlu menekankan solidaritas, kerjasama, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Menurut Selvi, dengan semangat inovasi serta adaptasi pada perubahan zaman, DWP dapat semakin berkembang dan menjadi organisasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa. Beserta seluruh pengurus DWP Pusat, pengurus DWP instansi pemerintah pusat dan daerah khusus Jakarta yang baru saja dibutuhkan pada akhir ini. Semoga dengan kerja keras dan kerja bersama dan Wanita Persatuan dapat terus berkiprah untuk mendukung program-program pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Penetapan Ida Rahmawati Budi Gunadi Sadikin sebagai Ketua Umum DWP tercantum dalam Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 41 Tahun 2025 yang dikukuhkan oleh Menpan RB Rini Widiantini. Ya, Saudara, Komisi 7 DPR RI menginstruksikan pelaksanaan efisiensi anggaran agar TVRI, RRI, dan Antara tidak ada melakukan PHK karyawan kontrak dan kontributor. Instruksi ini diharapkan agar 3 lembaga penyiaran publik dapat berjalan secara maksimal. Instruksi itu terungkap saat dilakukannya kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat yang turut dihadiri Direktur Umum TVRI, Dewas RRI, Kepsta TVRI Kalimantan Barat, Kepsta RRI Pontianak, dan Kepala Kantor Berita Antara Kalbar. Kunjungan Komisi 7 DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 7 Husnunia Salim beserta anggota, salah satunya Maria Lestari yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kalbar, melakukan rapat dengar pendapat yang ingin mengetahui bagaimana TVRI Kalbar, RRI Pontianak, dan Antara Kalimantan Barat dalam perkembangan saat ini terkait dengan efisiensi anggaran. Kepala Kepsta TVRI Kalbar, Desi Indriani, mengungkapkan bahwa TVRI Kalbar tidak melakukan PHK atau merumahkan karyawan termasuk para kontributor yang ada dan termasuk para penyiar, walaupun diakui bahwa efisiensi anggaran berdampak pada TVRI Kalimantan Barat. Bahkan untuk karyawan di transmisi daerah sukarela melakukan tugas untuk menjaga aset. Sementara itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala RRI Pontianak Muhsin Zain dan Kepala Antara
yang mengatakan bahwa efisiensi anggaran berdampak besar pada operasional kerja. Yang di Kalimantan Barat ini mungkin relatif yang wilayah luas, tapi masih banyak PR-PR, termasuk fasilitas dan sebagainya. Nah, kita sengaja ingin lihat situasi di Kalimantan Barat, apalagi Kalimantan Barat berbatasan dengan negara tetangga. Tadi juga muncul tentang PHK yang kita ingin confirm, karena kan viral pasca efisiensi banyak PHK dan Komisi 7 berkomitmen dengan mitra jangan sampai ada PHK. Tadi udah terkonfirm tidak ada PHK. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Salim turut bangga atas kinerja TVRI Kalimantan Barat, RRI Pontianak dan Antara Kalbar yang dinilai pada tahun 2024 berhasil mencapai target PNBP bahkan lebih besar. Pihaknya akan melakukan rapat nanti setelah melakukan kunjungan ke Kalimantan Barat dan berharap TVRI, RRI dan Antara tidak ada karyawan dan kontributor serta penyiar yang di PHK. Tim Liputan TVRI melaporkan. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengapresiasi dibentuknya Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun Muhaimin tetap berharap dibentuknya Kementerian Haji. Umum PKB Muhaimin Iskandar mengapresiasi terbentuknya Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilai sebagai satu langkah maju dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun demikian, Muhaimin tetap berharap ke depan dibentuk Kementerian Haji dan Umroh. Karena meskipun Badan Penyelenggara Haji merupakan badan setara kementerian, namun menurut Muhaimin, Badan Penyelenggara Haji tetap berbeda dibandingkan kementerian. Berharap undang-undang haji yang akan kita bentuk nanti Kementerian Badan Penyelenggara Haji kita usulkan dirubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai Kementerian Haji akan lebih mudah dikenal oleh Arab Saudi sebagai penyelenggara haji. Belum terlalu kuat. Mungkin di Indonesia bisa kuat, tapi berhadapan dengan Arab Saudi, di situ ada Kementerian Haji, di sini kementeriannya, di sini cuma badan, dan badan itu ya meskipun setingkat menteri, tapi tetap itu badan, apalagi baru. Terbentuknya Kementerian Haji merupakan satu dari 3 usulan Muhaimin dalam penyempurnaan Undang-Undang Haji. Selain kementerian, Muhaimin juga menyinggung soal pengelolaan keuangan haji dan badan pelaksana di daerah dan lokasi ibadah haji. Dalam rangka memperingati HUT ke-64 Kostrad, Yon Armet 9 Pasopati membantu pemberdayaan masyarakat dengan menggelar karya bakti. Salah satunya rehabilitasi poskamling di Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan, Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Aksi karya bakti yang digelar Yon Armet 9 Pasopati ini berupa rehabilitasi pos kamling di Desa Mulia Mekar, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dalam rangkaian peringatan HUT ke-64 Kostrad. Warga setempat pun antusias membantu anggota Yon Armet 9 Pasopati dalam rehabilitasi pos kamling ini untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Komandan Batalion Armet 9 Pasopati, Letkol Armet Sigit Windarto mengatakan, kegiatan karya bakti rehabilitasi pos kamling merupakan rangkaian kegiatan sosial dalam memperingati HUT ke-64 Kostrad. Kita sudah meresmikan pos kamling. Dalam rangka HUT Kostrad itu kita diperintahkan dari TNI Angkatan Darat dan juga Kostrad untuk bisa memberikan sarana prasarana yang bisa membantu masyarakat di sekelilingnya. Salah satunya adalah membuat pos kamling. Tujuannya adalah agar bisa memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan Kamtipmas, keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu warga, Suryana, menyambut baik atas karya bakti yang dilakukan Yon Armet 9 Pasopati dalam rangka HUT ke-64 Kostrad di lingkungannya. Alhamdulillah, syukurillah, dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kedatangan dari Armet 9 bantuan pembikinan atau pembuatan pos ronda. Kepala Desa Mulia Mekar, Sakim, mengatakan karya bakti ini sangat bermanfaat bagi warga karena akan memicu dan meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap lingkungan, khususnya menjaga lingkungan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman.
Keamanan sampai hari ini kondusif selalu, ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih kondusif dengan adanya sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Kesatuan John Armet ini. Kegiatan karya bakti ini diharapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman selamanya. Dari Purwakarta, Lex Supriyadi melaporkan. Ya, Saudara, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen untuk terus membantu pemerintah dalam sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak demi kesejahteraan bangsa. Bertempat di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI menggelar kegiatan partnership gathering IKPI dengan tema Bergerak Bersama Demi Kemajuan Negeri yang dihadiri ratusan pengusaha Kadin, Apindo, dan 8 asosiasi profesi keuangan. Kegiatan ini membahas tentang pengimplementasian Kortex, pemeriksaan pajak, serta dilakukan kegiatan seremonial penandatanganan kerjasama antara IKPI dan JJP untuk pembentukan Tax Center IKPI. Ditemui awak media di sela-sela acara, Faudy Star World selaku Ketua Umum IKPI mengatakan, acara ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara dunia usaha dan profesi perpajakan serta membangun ekosistem perpajakan yang lebih kuat di Indonesia. Kami harapkan IKPI dikenal oleh para asosiasi karena kami acara ini baru pertama kami lakukan, yang pertama. Yang kedua, kami berharap asosiasi-asosiasi ini dapat bekerjasama dengan IKPI. Kerjasama dalam bentuk apa? Yaitu pertama edukasi perpajakan, kami mengisi di asosiasi ini kan para anggotanya banyak nih, ada wajib pajak di sana. Nah, kami memberi edukasi di sana. Yang kedua, yang ketiga adalah kami anggota IKPI tentu hanya memahami proses bisnis dari klien kami sendiri. Sementara itu, IKPI merupakan organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia yang mandiri, bersifat kemasyarakatan dan independen, dan hingga kini telah memiliki ribuan anggota konsultan pajak di berbagai wilayah Indonesia. Ya, Saudara, memperingati haul Ibu Agung Fatmawati Soekarno yang ke-102 tahun, Yayasan Fatmawati Soekarno menyelenggarakan ziarah makam jelang Ramadan 2025 yang berlangsung di Taman Makam Tokoh Bangsa, TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Memasuki bulan Ramadan 2025 dan memperingati haul ke-102 tahun, keluarga besar Fatmawati Soekarno datang ziarah ke makam Ibu Agung Fatmawati Soekarno. Dalam sambutannya, Putih Guntur Soekarno mengatakan anak muda harus mengetahui sejarah bangsanya, terutama sejarah pahlawan nasional Ibu Fatmawati Soekarno. Putih juga menambahkan dirinya mendapatkan banyak cerita seputar peristiwa pengibaran merah putih langsung dari sang nenek Fatmawati. Menurut Putih, Fatmawati banyak mengajarkan banyak hal, salah satunya tentang perempuan sebagai pendidik utama di dalam keluarga. Dengan adanya degradasi etika dan moral, dirinya berharap kegiatan ini tidak hanya mengingat sosok Fatmawati, namun mengambil teladannya. Pada acara ini, seluruh pengurus ziarah dan keluarga besar Fatmawati Soekarno melakukan tabur bunga ke pusara Ibu Fatmawati dan makam keluarga lainnya, serta menggelar doa bersama. Terutama bagi kami keluarga dan juga Yayasan Fatmawati juga menginginkan bahwa sosok Fatmawati Soekarno itu tetap ada di dalam sanubari masyarakat Indonesia sebagai pahlawan nasional, kemudian juga penjahit bendera Sangsaka Merah Putih dan ibu negara pertama di Indonesia. Dan selain itu juga tidak hanya mengenal Ibu Fatmawati sebagai sosok penjahit bendera dan pahlawan nasional, tetapi lebih kepada meneladani. Saya kenal Ibu Fatmawati sebagai sosok memang pejuang, ya, keluarga pejuang gitu ya. Jadi waktu Bung Karno keluar dari istana itu, Bu Fat juga, Bung Karno tidak boleh ada keluarga yang ya. Bu Fat di Jalan Sriwijaya ya, itu ya, suka kirim masakan-masakan untuk Bung Karno. Beliau orang yang rendah hati, humble ya, betul. Orang yang care sama putra-putranya ya.
Kegiatan yang berlangsung secara rutin bertujuan mendoakan Fatmawati Soekarno untuk mengenang keteladanan selama hidup dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Saksikan live pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia. Dipandu Happy Guritman, Kamis 20 Februari 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat dan sukses kepada seluruh kepala daerah mengemban tugas amanah rakyat menuju Indonesia Emas. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sosok-sosok inspiratif yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengangkat realita kehidupan yang terjadi dari berbagai penjuru tanah air. Kalian melihat hijau di mana-mana, krisis air itu nyata. Hal yang berkaitan dengan upaya reforestasi selalu kita gambarkan di mana-mana. Inspirasi Indonesia setiap hari pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Fokus membangun di kampung saya. Mengenal lebih dekat dengan sosok artis ibu kota, serta mengikuti aktivitas dan kegiatan sehari-hari mereka. Jadi kita memang ditakdirkan di usia yang sudah sepuh ini. Tiba-tiba mendapat hadiah seperti itu. Itu pencapaian gue tertinggi kayaknya di dunia itu. Sehari bersama, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hidup itu memang harus diperjuangkan. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama kami di Klik Indonesia Pagi TVRI. Harimau Sumatera yang ditangkap tim gabungan di Kabupaten Pesisir Barat berhasil dievakuasi. Hewan buas ini akan direlokasi sementara di Balai Besar TNBBS Resort Sukaraja untuk dikarantina. Seperti inilah proses evakuasi harimau Sumatera yang tertangkap tim gabungan dari lokasi kandang jebak di Atar Labuai, Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Proses evakuasi yang cukup rumit menyebabkan tim gabungan kesulitan mengevakuasi hewan buas ini dari lokasi awal ditangkap menuju kendaraan pengangkut. Hal itu disebabkan karena dokter hewan bersama tim gabungan harus membius terlebih dahulu, baru kemudian memeriksa kesehatan harimau sebelum dibawa menuju lokasi karantina. Berdasarkan hasil pemeriksaan, harimau itu dalam kondisi sehat meski terdapat luka pada beberapa bagian tubuh akibat perlawanan yang dilakukan saat di dalam kandang jebak. Menurut informasi yang didapat dari tim gabungan, harimau Sumatera ini akan direlokasi sementara di Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Sektor Sukaraja, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Andre Alessande, TVRI Lampung melaporkan. Dan saudara, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca kota besar di Indonesia berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat.
Demikian informasi Klik Indonesia pagi kali ini beserta kerabat kerja yang bertugas. Saya Anggi DJ pamit undur diri. TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kapan kamu masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat. Wacan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Jangan-jangan dia tertipu. Barangkali ada halangan. Biasanya sebelum pukul 1 dia sudah di sini. Siapa yang paling kaya di Padang ini katamu? Baginda Sulaiman, Datuk. Drama legendaris karya Marah Rusli akan kembali hadir di layar TVRI. Sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu tentang sepasang kekasih, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, yang dipisahkan oleh keadaan, terbelenggu ada, ambisi, serta kuasa. Akankah mereka mampu melawan takdir? Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, segera di TVRI. Sudah begitu rupanya suratan tangan. Terima kasih banyak, Engku. Kami memulai aktivitas mengambil usaha di dunia wirausaha sejak tahun 1980. Bermula dari tenun 4, alat tenun ATBM, alat tenun bukan mesin. Memperdayakan khususnya ibu-ibu yang memang pekerjaannya sudah memiliki keterampilan seni tenun. Kami juga memperhatikan 40-50 orang kesejahteraan mereka. Motif, desain, motif ada motif tradisional, kontemporer.